Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami ya Tuhan, walaupun kami tidak bisa tatap muka secara langsung ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berarti kami akan belajar ya Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mengerti setiap penjelasan yang telah Guru sampaikan ya Tuhan. Kami akan belajar ya Tuhan. Berkati kami agar kami tetap semangat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pak Wahyu akan mute mikrofon kalian semua. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai apa itu ide pokok. Nah, sekarang kita akan belajar. Nah, gimana sih letak ide pokok? Oke, nah letak ide pokok itu ada 3. Minggu lalu kalian sudah catat di dalam kertas yang sudah Pak Ayu berikan ya, sudah Pak Ayu share. Letak ide pokok ada 3 letak ide pokok. Yang pertama, ide pokok yang letaknya itu berada di awal paragraf atau nama lainnya adalah paragraf deduktif. Kemudian letak ide pokok yang berada di akhir paragraf itu namanya paragraf induktif. Kemudian ide pokok yang berada di awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Ya. Pak Wahyu akan share screen. Pak Wahyu akan share screen. Kalian tidak perlu mencatat karena ini sudah mencatat sebelumnya. Oke. Pak Wahyu akan share screen terlebih dahulu. Ya, sebentar ya, agak lama. Tunggu sebentar ya anak-anak. Oke. Letak ide pokok sesuai bacaan. Nah, letak ide pokok sesuai bacaan yang seperti yang sudah Pak Oyi jelaskan tadi, ada 3 letak ide pokok sesuai bacaan. Oke. Yang pertama adalah ide pokok berada di awal paragraf. Nah, ide pokok yang berada di awal paragraf ini disebut sebagai paragraf deduktif. Bentar. Ya. Tidak perlu ditulis terlebih dahulu, nanti saja menulisnya.
Letak ide pokok yang berada di awal paragraf itu disebut sebagai paragraf deduktif. Contoh paragrafnya adalah sebagai berikut. Nah, Pak Ayu akan bacakan untuk kalian semua. Faktanya, obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli. Jangankan masyarakat awam, dokter atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan mana obat palsu dan mana yang asli. Tidak hanya kemasannya yang tampak sama, warna obatnya juga sangat mirip dengan obat asli. Bahkan bau dan rasanya nyaris sama. Nah, ini kalau kalian perhatikan, dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan keempat dalam satu paragraf ini membahas apa sih? Kita lihat. Paragraf yang pertama ini membahas obat palsu. Oke. Kita lihat lagi kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua itu membahas apa? Jangankan masyarakat awam, dokter ataupun mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan, ternyata membahas obat-obatan. Obat apa? Obat palsu. Kalimat yang ketiga, tidak hanya kemasannya yang tampak sama. Kemasan apa ini? Tentu saja kemasan obat palsu. Kemudian kalimat yang keempat, warna obatnya juga sangat mirip obat asli. Obat lagi yang dibahas di kalimat keempat. Dan yang kalimat terakhir, bahkan bau dan rasanya. Bau dan rasa apa? Rasa obat. Berarti dari kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu membahas mengenai obat. Ya enggak? Nah, sudah dijelaskan di kalimat yang paling awal. Obat apa ini? Obat palsu. Jadi intinya itu berada di kalimat yang paling awal, yaitu obat palsu. Baru dijabarkan ke kalimat yang dua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kalau Pak Wahyu buat sebuah piramida, itu piramidanya seperti ini anak-anak. Ada piramida ya. Nah, ini piramida di kalimat yang pertama. Piramidanya masih kecil. Mengenai fakta obat palsu. Nah, ini fakta obat palsu di sini kecil. Nah, kemudian di kalimat yang kedua ini agak luas lagi penjabarannya. Obat palsu aja masyarakat jangankan masyarakat awam, dokter, mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan. Lebih luas daripada kalimat yang kedua, kalimat yang pertama. Ini kalimat yang kedua. Kemudian di kalimat yang ketiga, tidak hanya kemasan, jadi udah kalimat yang ketiga itu membahas kemasan. Ya. Kemudian kalimat yang keempat itu membahas mengenai apa? Mengenai bau dan rasanya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di dalam paragraf deduktif, itu piramidanya seperti ini. Jadi semakin ke bawah, nanti akan semakin luas jangkauan ininya ya anak-anak ya, semakin luas. Kita bandingkan dengan paragraf induktif. Oke, paragraf induktif. Ide pokok berada di akhir paragraf, disebut sebagai paragraf induktif.
Oke, kita lihat dari kalimat yang pertama. Jangankan masyarakat awam, dokter atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan antara obat palsu dan obat asli. Berarti ini masih ada obat palsu dan obat asli. Ini obat palsu dan obat asli. Obat palsu dan obat asli. Kalimat yang kedua, tidak hanya kemasannya yang tampak sama, warna obatnya juga sangat mirip obat asli. Itu siapa yang bersuara? Tolong dimatikan mikrofonnya terlebih dahulu. Tidak hanya kemasannya yang sama, tidak hanya kemasannya yang tampak sama, warna obatnya juga sangat mirip obat asli. Oke. Kemasan apa ini? Tentu saja kemasan obat palsu. Bahkan bau dan rasanya nyaris sama. Faktanya, obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Kalau kalian lihat di sini, ini piramidanya terbalik ya anak-anak. Kalau tadi piramidanya seperti ini, segitiganya runcing ke atas, itu kalau deduktif. Kalau induktif, segitiganya runcing ke bawah. Kenapa bisa segitiganya runcing ke bawah? Kita lihat kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu masih jangkauannya masih luas anak-anak. Jangankan masyarakat awam, berarti ada masyarakat awam, dokter, mereka yang ahli bidang obat-obatan, itu sulit membedakan antara obat palsu dan obat asli. Itu jangkauannya masih luas sekali. Di kalimat yang kedua, itu jangkauannya dipersempit lagi anak-anak. Nah, ternyata tidak hanya kemasannya, lebih sempit lagi. Tidak hanya kemasannya yang tampak sama, kemudian di kalimat yang ketiga, lebih sempit lagi. Warna obatnya juga sangat mirip obat asli. Kalimat selanjutnya, bahkan bau dan rasanya nyaris sama. Nah, seperti ini. Bahkan bau dan rasanya nyaris sama. Faktanya, obat palsu memang sulit dibedakan dari yang asli. Nah, ada ciri-ciri lain dalam paragraf induktif, yaitu menggunakan kalimat kesimpulan. Ayo ulangi lagi. Ada ciri-ciri lain di dalam paragraf induktif, yaitu kalimat kesimpulan. Apa itu kalimat kesimpulan? Kalimat kesimpulan itu yang seperti contoh misalnya kalimat yang pada akhirnya, kemudian faktanya. Nah, itu salah satu contoh kalimat-kalimat kesimpulan. Jika ada kalimat kesimpulan di akhir paragraf, bisa dipastikan adalah paragraf induktif. Paragraf yang terakhir adalah paragraf deduksi induksi atau paragraf campuran. Nah, apa itu paragraf campuran? Yaitu adalah paragraf yang letak ide pokoknya itu berada di awal dan akhir paragraf. Nah, ini yang agak sangat sulit dengan membedakan dua paragraf yang tadi ya. Paragraf campuran, paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Oke, Pak Yu akan bacakan buat kita semua ya. Obat-obatan palsu yang beredar di masyarakat tidak mudah dibedakan dari obat asli. Jangankan masyarakat awam, dokter atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan mana obat palsu dan mana yang asli.
Tidak hanya kemasannya yang tampak sama, warna obatnya juga sangat mirip obat asli. Bahkan bau dan rasanya nyaris sama. Faktanya, obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Dari sini terlihat. Di sini ada kalimat kesimpulan. Nah, berarti bisa disimpulkan ini. Berarti ini kalimat paragraf induksi. Oh, tunggu dulu. Kita lihat di paragraf kalimat yang pertama. Obat-obatan palsu yang beredar di masyarakat tidak mudah dibedakan dari obat asli. Ini juga merupakan sebuah ide pokok. Nah, jadi di dalam satu paragraf ini terdapat dua ide pokok. Maka dari itu disebut sebagai paragraf campuran. Oke. Silakan anak-anak buka buku kalian halaman 5. Buka buku kalian halaman 5. Yang belum mempunyai buku, nanti Pak Ayu akan foto untuk kalian semua. Nanti setelah kalian baca mengenai teks gurita, kemudian apa yang kamu ketahui tentang ide pokok teks, kemudian di mana letak ide pokok yang dapat ditemukan dalam suatu teks, apa manfaat mengetahui ide pokok teks, dan selanjutnya. Oke, Pak Wahyu akan sebentar. Oke anak-anak, silahkan kalian bisa open mic. Silahkan kalian bisa open mic. Pak Wahyu akan tanya ke kalian satu persatu. Ya. Yang sudah mempunyai buku, silahkan kalian buka Bupena halaman 5. Yang sudah mempunyai buku, silahkan kalian buka Bupena halaman 5. Nah, di situ ada teks bacaan mengenai gurita. Ya, di situ ada teks bacaan mengenai gurita. Kalian juga bisa membaca yang sudah tertera pada layar HP kalian. Itu sudah Pak Wahyu share screen, kemudian Pak Wahyu akan tampilkan di layar HP kalian. Pak Wahyu akan bacakan untuk kita semua. Oke, Pak Wahyu akan bacakan buat kita semua. Perhatikan. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat.
Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai berenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jauh. Nah, sampai di sini. Nah, kalau kalian lihat di mana letak ide pokok yang ditemukan dalam suatu teks tersebut atau teks gurita, di awal atau di akhir? Ayo, siapa yang bisa menjawab anak-anak? Silakan. Siapa? Di paragraf. Di apa? Paragraf. Yuk, yang jawab di awal paragraf bisa sebutkan namanya, anak. Siapa yang menyebut di awal paragraf? Pak Ayu mau tahu namanya? Siapa? Dear. Oke, good dear tuh. Ya, di awal paragraf. Pak Ayu mau tanya sekarang. Kenapa kamu bisa menyebut di awal paragraf? Kenapa nggak di akhir paragraf? Kenapa nggak tidak di akhir paragraf? Kenapa di awal paragraf, Deardo? Ya, jawabannya benar, di awal paragraf. Ada yang tahu kenapa? Kenapa jawabannya di awal paragraf? Ya, oke, Pak Wahyu akan jelaskan untuk kita semua. Nah, jadi teks gurita yang sudah kalian dengar dan kalian baca itu ide pokoknya berada di awal paragraf. Mengapa di awal paragraf? Karena kita lihat di awal kalimat itu sudah menceritakan mengenai gurita. Gurita yang apa? Gurita merupakan salah satu hewan tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Nah, di kalimat yang kedua itu juga membahas lagi gurita. Gurita yang apa? Gurita yang memiliki daya ingat yang cukup kuat. Kemudian di kalimat ketiga itu juga membahas lagi mengenai gurita. Gurita yang apa? Gurita yang dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Dan di kalimat yang keempat, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Kalimat yang kelima, menceritakan apa? Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jauh. Jadi dari awal sampai di akhir kalimat itu membahas mengenai gurita. Dan di kalimat yang pertama itu merupakan ide pokoknya karena gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Oke. Nah, sekarang siapa yang baru bergabung? Ya, selamat pagi yang baru bergabung. Nah, tugas kalian nanti Pak Wahyu akan share di grup WA kalian, yaitu halaman 8 mengenai kehidupan burung. Nanti Pak Wahyu akan share tugasnya, kemudian kalian cukup tulis soal dan jawabannya saja. Yang sudah memiliki buku, bisa kalian buka di halaman 8. Kemudian nanti Pak Wahyu akan
share soal dan paragrafnya jika yang belum mempunyai buku seperti ini. Nah, baik yang baru tadi yang barusan bergabung, nanti bisa kalian buka link yang ada di YouTube. Di situ nanti sudah ada video pembelajaran pada hari ini yang terlewatkan seperti itu ya, yang belum join dalam Google Meet. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan mengenai ide pokok, letak ide pokok anak-anak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai letak ide pokok? Enggak, Pak. Baik, jika tidak ada, oke, jika tidak ada, Pak Wahyu akan akhiri Google Meet pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Yang ingin kembali melihat video, nanti Pak Wahyu akan share, dan setelah ini akan ada tugas. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke. Pak Wahyu akan akhiri Google Meet pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Kalian boleh please. Iya, Sama-sama. Ya udah, Pak. Ya.